Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sadal Pahlawi. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca berita yang cukup viral ya beberapa waktu yang lalu terkait dengan teriakan Anies Presiden di depan Prabowo Subianto. Kali ini saya kutip dari harian haluan.com dengan judul Viral, kader Gerindra teriak Anies Presiden di depan Prabowo. Semoga menyadari jadi kingmaker sajalah. Harian haluan.com. Salah satu momen yang tidak bisa diduga itu terjadi adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disambut dengan teriakan Anies Presiden. Momen Prabowo datang diteriaki Anies Presiden ini viral dalam video diunggah akun Twitter @regar_oposisi. Dalam video itu, Prabowo Subianto berdiri di mimbar dan ada kader yang berteriak Anies Presiden. Momen itu terjadi ketika temu kangen bersama Prabowo Subianto di kantor DPC Gerindra Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Sabtu 29 November 2022. Pada video yang diunggah itu, tampak terdengar ada panitia yang berteriak Prabowo Presiden. Namun para kader pun malah merespon dengan teriakan Anies Presiden. Oleh karena itu, Prabowo pun tampak sekali melanjutkan saja dengan mengucap bismillah lalu mengucap salam untuk membuka pidatonya. Hal semacam itu tentu memantik warganet untuk menyoroti dan berkomentar di dalam komentar Twitter @regar_oposisi. Sudahlah Om Prabowo istirahat, kasih yang muda yang berkreasi untuk menata bangsa lebih baik lagi. Tulis komentar Twitter @farah_sa. Ada juga warganet yang menuliskan momen itu pasti malu banget dan menyarankan saja agar lebih baik Prabowo jadi kingmaker Anies saja daripada maju untuk pilpres nanti. Aduh, malu banget. Pak Prabowo, mending Anda jadi kingmaker Anies daripada mau jadi presiden. Tulis komentar Twitter @putra809. Semoga Pak timbul menyadari kalau sekarang bukan waktunya beliau nyapres, tapi dukung Pak Anies nyapres. Saya yakin bakal tambah dukungan buat mereka. Tulis komentar Twitter @ibunyair. Banyak warganet yang juga menyarankan seharusnya jadi negarawan dan relakan Presiden Indonesia itu untuk Anies saja. Seharusnya kalau dia mau jadi negarawan, relakan Presiden Indonesia untuk Anies. Tulis komentar Twitter @nah. Kemudian tak hanya itu saja loh, akun pengunggah video memberikan salah satu caption yang cukup unik juga. Prabowo yang berpidato, @Anies Baswedan yang diteriaki presiden. Tulis Twitter @regar_oposisi. Dikutip harian haluan.com pada Rabu 30 November 2022. Sekilas informasi bahwa Prabowo hadir di Palu itu tak hanya menghadiri acara itu saja. Prabowo menghadiri Musyawarah Nasional ke-11 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI digelar di Kota Palu, Sulawesi Tengah dari 24 sampai 27 November 2022. Kemudian dikutip dari harian haluan.com, dari ekozen.com, Prabowo pun menjadi pembicara di Munas ke-11 KAHMI di Palu itu lalu menyampaikan materi dengan tema merawat kesatuan, menegakkan demokrasi, dan menjaga kedaulatan. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, saya sebenarnya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh warganet ketika mengomentari teriakan Anies Presiden di depan Prabowo Subianto. Seharusnya beliau mau merelakan kursi capres ini kepada Anies Baswedan dan lebih baik beliau itu lebih baik dan akan lebih bermartabat seandainya beliau menjadi guru bangsa atau menjadi negarawan, ya, menjadi kingmaker, ya, menjadi orang yang karena beliau sudah terbukti 2 kali sukses menjadi kingmaker di DKI Jakarta. Pertama pada saat pencapresan pada saat mencalonkan Insinyur Haji Joko Widodo sebagai calon gubernur di DKI Jakarta,
Dan yang kedua, pada saat pencalonan Anies Rashid Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017. Pada tahun 2017, beliau sukses. Dan kenapa Pak Presiden Jokowi bisa menjadi presiden saat ini? Ya salah satunya karena andilnya Prabowo Subianto. Coba seandainya Prabowo Subianto pada saat itu tidak mampu meyakinkan Ibu Megawati untuk menyalonkan Jokowi sebagai presiden, saya yakin, saya berkeyakinan Pak Jokowi sampai saat ini mungkin tidak akan menjadi presiden Indonesia, ya. Tapi karena kehebatan beliau, karena lobby beliau, karena diplomasi beliau yang bagus untuk meyakinkan Megawati pada saat itu untuk mencalonkan Jokowi, ya akhirnya jadilah Jokowi sebagai calon Gubernur DKI Jakarta saat itu, dan itu menjadi panggung beliau untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia di tahun 2014 dan sampai sekarang masih menjabat sebagai Presiden aktif Republik Indonesia. Itu saya ingin mengatakan bahwa Prabowo Subianto akan lebih sukses, terbukti ya, sudah 2 kali terbukti sebagai kingmaker di dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan mungkin saat ini, ya mungkin kalau kita melihat fenomena Anies Baswedan pada saat ini, seandainya Anies Baswedan besok menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 misalnya, itu juga ada andil Prabowo di sana. Coba seandainya Prabowo tidak mencalonkan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta di tahun 2017, saya yakin Anies Baswedan tidak akan memiliki panggung semegah DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta adalah menjadi sorotan nasional, sehingga siapapun yang menjadi pemimpin di Jakarta potensial menjadi pemimpin untuk Indonesia, karena Jakarta merupakan corong Indonesia. Semua mata tertuju kepada Jakarta, sehingga semua orang selalu berupaya, selalu berlomba-lomba untuk menjadi pimpinan di DKI Jakarta. Mohon maaf, sekali lagi, kalau boleh saya menyarankan, mungkin kita Bapak Prabowo Subianto bisa menjadikan apa yang dilakukan oleh Presiden Indonesia yang ketiga, yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, di mana pada pemilu 1999, pada saat itu beliau memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada saat itu. Tapi karena gejolak politik yang ada, demi keamanan dan ketertiban, demi Kamtipnas di tengah masyarakat, beliau memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai presiden pada saat itu, dan lebih memilih sebagai guru bangsa, lebih memilih sebagai negarawan. Nah, sehingga itu yang salah satu menjadi pertimbangan beliau untuk tidak maju sebagai calon presiden di tahun 1999. Memang kondisi pada saat itu berbeda dengan kondisi saat ini. Kali itu adalah masih awal reformasi, tatanan masyarakat belum tertata sebagaimana di negara-negara demokrasi, masih terjadi konflik di tengah masyarakat, politik belum begitu stabil. Beda halnya dengan kondisi saat ini yang relatif kita alhamdulillah stabil, tidak ada gejolak yang begitu berarti di tengah masyarakat, sehingga seandainya Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden besok, itu tidak ada pengaruhnya di Kamtipmas. Artinya politik kita stabil, tidak ada perpecahan di tengah masyarakat, perpecahan dalam arti dan tidak ada konflik yang akan menyebabkan kerusuhan dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini Prabowo Subianto bisa mengambil pelajaran mungkin dari apa yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie, dan artinya untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat tidak mesti untuk bangsa tidak mesti menjadi presiden, ya. Menjadi kingmaker
juga merupakan pengabdian yang tidak semua orang bisa lakukan. Tidak semua orang bisa lakukan menjadi kingmaker. Tercatat hanya beberapa orang saja yang pernah menjadi kingmaker di Indonesia. Salah satunya adalah Yusuf Kala. Nah, ketika misalkan besok Anies Baswedan terpilih sebagai presiden di tahun 2024, peran besar yang bisa sangat besar sekali peluang Prabowo Subianto untuk mengabdikan diri bagi bangsa ini. Apakah bisa beliau memilih sebagai berperan di balik layar atau di depan layar bisa. Misalnya di depan layar, ya beliau tinggal memilih menteri mana yang dianggap paling strategis, itu yang beliau jabat, seperti yang dilakukan oleh seperti yang dialami oleh Luhut Binsar Panjaitan pada saat ini. Beliau adalah tangan kanannya Pak Presiden Joko Widodo ketika ada permasalahan-permasalahan besar atau yang sensitif atau gimana istilahnya, itu selalu diserahkan kepada beliau untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, saya pikir hal itu juga bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto pada saat seandainya beliau mau menyerahkan kursi calon presiden itu kepada kepada Anies Baswedan. Tapi ini kelihatannya sulit karena kalau kita melihat dari gestur atau dari perkembangan sejauh ini, sebenarnya beliau masih tetap ngotot ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden di tahun 2024. Apalagi dengan adanya survei-survei dan hasil survei yang meningkatkan hasil elektabilitas beliau, mungkin itu akan lebih memantapkan niatnya untuk maju kembali menjadi calon presiden meskipun sudah gagal selama 3 kali. Kalau kita menghitung dari 2009 sampai 2019, akan terhitung 4 kali kalau kita memperhitungkan ikutnya beliau sebagai melalui jalur konvensi untuk menjadi calon presiden melalui Partai Golkar. Tapi beliau dikalahkan oleh Jenderal Wiranto pada saat itu. Seandainya Prabowo akan maju kembali sebagai calon presiden di 2024, itu artinya beliau itu adalah yang keempat kalinya untuk mengikuti kontestasi Pilpres di Indonesia, dan kita berharap beliau bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Siapapun presidennya, saya yakin harapan seluruh rakyat Indonesia, siapapun itu, entah Anies, entah Prabowo, entah Ibu Puan, entah Ganjar Pranowo, kita berharap beliau adalah putra-putri terbaik bangsa. Semoga saja beliau mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang disegani di skala regional dan global, yang tentunya itu akan tambah memperbaiki reputasi Indonesia di hadapan internasional, dan tentunya ini akan berdampak terhadap masyarakat Indonesia itu sendiri. Hanya itu analisis saya terkait dengan panggilan Anies Presiden di depan Prabowo Subianto. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan berikan komentar sepedas-pedasnya di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.